Penyelenggaraan KTT ke-43 ASEAN membuahkan hasil komitmen kerjasama untuk menggarap proyek antar negara ASEAN, negara mitra wicara, dan negara undangan. Pada keterangan persnya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan, ASEAN Indo-Pacific Forum telah melahirkan kesepakatan proyek kerjasama antar anggota ASEAN dan mitra negara lainnya. Sebanyak 93 proyek senilai 38,2 miliar US dollar atau setara 580,64 triliun rupiah. Buah hasil dari KTT ASEAN dalam bentuk proyek kerjasama juga masih bisa meningkat, karena ada 73 proyek potensial yang nilainya mencapai 17,8 miliar US dollar. Keketuaan Indonesia di ASEAN mampu mendorong terciptanya kesepakatan para pemimpin KTT Asia Timur atau East Asia Summit terkait pusat pertumbuhan ekonomi hijau, yaitu mendorong kesepakatan untuk pengembangan ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle atau EV. Indonesia dan ASEAN juga terus mensuarakan kepentingan negara-negara Pasifik, kepentingan negara berkembang, termasuk hak untuk mensejahterakan rakyatnya melalui hilirisasi industri. Dan kesepakatan di bidang ini, alhamdulillah juga berhasil kita capai untuk pengembangan end-to-end ekosistem EV yang didukung penuh oleh RRT, Jepang, dan Korea. Kesepakatan lainnya yang dihasilkan di bidang ekonomi adalah percepatan pelaksanaan pembayaran lintas negara di kawasan dan penguatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi lintas negara. Indonesia dan ASEAN juga terus menyuarakan kepentingan negara-negara Pasifik, kepentingan negara-negara berkembang, termasuk hak untuk membawa kemakmuran bagi rakyatnya dan melakukan hilirisasi industri. Para pemimpin negara juga menyampaikan pentingnya menjaga situasi kondusif di kawasan, khususnya di semenanjung Korea dan juga Laut Cina Selatan. Hal ini membuktikan bahwa KTT ASEAN tidak hanya menjadi pertemuan tingkat tinggi yang tidak membuahkan hasil, tapi nyatanya antara negara anggota dan beberapa mitra bisa berjalan bersama dalam proyek untuk kepentingan bersama. Menurut saya, stabilitas dan perdamaian adalah kunci kemakmuran. Bahwa dunia membutuhkan safe house, bahwa kolaborasi dan kerjasama itu harus diutamakan. Dan Indonesia akan terus menyuarakan kepentingan negara berkembang terkait inklusivitas dan hak-hak untuk mensejahterakan rakyatnya, termasuk di dalamnya adalah industrial downstreaming, hilirisasi industri. Jokowi memuji dan mengapresiasi komitmen dan optimisme para pemimpin negara yang hadir selama pertemuan KTT yang berlangsung 3 hari tersebut dan telah memberikan energi positif bagi negara ASEAN, mitra wicara, dan dunia. Andrew Pakpahan, Muhsin Jalal, Da ITV.